Malam hari ini kita akan membahas mengenai nikah mewah dan nikah sederhana. Manakah yang menjadi pilihan? Kita sudah menghadirkan panelis-panelis yang sangat luar biasa tentu saja. Anda ini peneliti juga kan? Saya peneliti, tapi sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan pernikahan. Oh jadi Anda ini apa? Karena saya ini peneliti hubungan masa lalu. Oh. Ini apalagi singkatannya ini nggak ada hubungannya dengan pernikahan. Loh singkatannya apa? Penghulu. Ada dong, ada singkatannya ini nyambung berarti kalau penghulu. Penghulu kan orang yang suka mengawinkan. Ngerti nggak? Tahu? Iya dong. Terus kenapa? Berarti ada hubungannya dengan pernikahan itu. Saya Nah. memancing bagaimana pengetahuan Anda. Lu pikir gua mujair apa lu pancing? Karena begini, kalau nanti saya yang mengenalkan, saya berhubungan erat profesi saya ini dengan pernikahan karena penghulu. Iya. Anda ini melakukan hal-hal yang Berlebihan. berlebih buat hal yang nggak penting. Memang iya tapi Nah akhirnya Anda melakukan itu juga kan? loh enggak Ya dong. sudah tahu lah penghulu sama nikah itu erat hubungannya. Tapi Nggak karena perlu dijelaskan. kamu tadi ngomongnya ini nggak ada hubungannya. Karena kamu sudah menolak tadi. Kamu tuh bukan Nah orang ini pintar baru ya, perkenalan Anda udah buang energi terlalu banyak ini. Yang buang energi sebenarnya Anda loh, saya ingatkan Iya, iya, ya. iya, iya. Jadi penelitian saya ini tentang hubungan masa lalu. Iya. Jangan mengira kalau sebuah pernikahan itu dikemas secara mewah, itu akan bisa bertahan lama. Iya betul. Jangan mengira. Dan jangan mengira kalau pernikahan sederhana itu juga bisa bertahan lama. Lu gimana sih semuanya jadi bisa bertahan lama? Lu seperti apa sih? Jadi yang bisa bertahan Prinsipnya- lama itu apa? Lu minta Prinsip obat saya- Lu ngomongin obat kuat atau apa sih tahan lama tahan Ini lama? usia pernikahannya, bukan masalah itunya. Pesan saya, prinsipnya, jangan sok ngira-ngira. Ya lu sendiri yang ngira-ngira. Loh, Siapa- makanya, nggak ada jangan Anda kira loh ya. Iya, nggak ada yang ngira. Nggak ada yang ngira, gue nggak ngerti. Lu ngomong apa tiba-tiba ke gue nuduh orang ngira-ngira. Nggak ada yang ngira-ngira. Ngira-ngira dalam perahu. Tuh. Data yang akan saya ungkap ini akan Ya. menyeruakkan sesuatu yang selama. Ah, bahasa lu tuh menyeruakan, terkecoh apalah. Udah pakai bahasa sederhana biar orang lain ngerti. Jangan lu memakai bahasa-bahasa yang aneh itu terlihat supaya lebih pintar. Enggak. Jangan salah. Udah ya. Pak, jangan Anda layanin salah. botol minyak ikan. Ah masih dia omongin. Ya. Mas Ayu, Anastasia. Halo. 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 Terima kasih sudah hadir di ILK. Sama-sama. Cantik sekali. Lelaki. Bukan kamu. Heh, Fitrop. Capek. Istighfar. Istighfar. Kenapa? Istighfar. Kenapa? Kenapa? Peti kemas. Oh peti kemas ya? Ya. Peti kemas itu apa? Perawan ting-ting kesukaan mas-mas. Perasaan tegang gak kamu mau menikah? Kenapa? Kalau aku sih terus terang lebih tegang menghadapi bulan Ramadan tahun kemarin. Soalnya kata mama tuh kan aku tuh banyak banget yang ngajak aku buka bersama. Iya. Terus kata mama aku percuma banyak yang ngajakin buka bersama kalau nggak ada yang ngajakin hidup bersama. Kata Oh. mama. Asik. Akhirnya nikah ya kamu ya? Apa? Akhirnya kamu nikah. Ya, kayak gitu. Aduh, pernikahan alay 2014. Gila. Kakak Iya dong. bisa aja. Iya, orang aku udah lihat kamu skemanya. Katanya yang menjadi pagar ayunya yang begitu kamu masuk, la la la, ye ye, la la la, ye ye, la. Ya. Tidak. Oke, Fitrop. Fitrop ini katanya ingin sekali kalau di pernikahan nanti ada ILK di depannya katanya. Aduh. Terus iya. Karena Jangan. iya kan? Dan Dia kan- kita teman-teman panelis di sini sangat mendukung. Kita Pak, mau hadir di sana. 27 tahun saya hidup, Pak. Ya, nggak Masa mau apa-apa. Bapak hancurkan begitu saja, Pak. Kasian dia tuh pengen live juga sebenarnya cuma gak ada yang mau sponsorin. Iya. Live tweet aja, Pak. Saya live tweet aja. Pak, Bapak interupsi. jangan. Katanya Pak saya dengar tadi curhat. Gak usah lihat ke gue. Tamu yang paling Nggak usah lihat ditunggu-tunggu gue. adalah Cak Lontong Pak. Hah? Tamu yang ditunggu-tunggu adalah Cak Lontong katanya Pak. Betul. Nanti karena Oleh Fitrop katanya. karena untuk tausiah masalah pernikahan nanti dari Calontong. Aku mohon. Iya. Nggak masalah. Nanti setelah Pak Deddy, Calontong nggak baru masalah. Riko karena kamu harus belajar dari sebuah kegagalan. Ya, Nggak maka- masalah ke kapan gue. kapan waktunya
Saya siap. Iya, makanya. Gak usah, gak ada apa-apa. Enggak, kamu enggak perlu siap. Saya siap. Gak usah. Dia aja nggak mau, bukannya lu mau Oh. siap. Lu maksa namanya. Lo gak usah datang. Gedung perkawinannya pendek, tar lu mentok. Ya kan saya bisa dari luar gedung. Gimana? Karena Komeng kadang-kadang melarang, ya udahlah. Lu udah melarang, ya udahlah. Silakan Fitrop, menurut Anda pernikahan yang seperti apa yang Anda inginkan nanti tuh? Oh, kalau aku sih kalau mewahnya kan udah udah ketolong dari blasterannya ya. Jadi kayak kalau untuk weddingnya tuh kayaknya Tuh, si Riko tuh ketawa. Begitu kamu Blasteran. ngomong kemewahannya dari blasteran, si Riko langsung katanya. jadi aku maunya yang sederhana aja sih, yang simple. Maksudnya kayak kalau prinsip kita kalau sehari-hari tuh kayak keluarga cemara, tapi kalau nikahan harus kayak keluarga cendana lah ya. Wih, keren. Aku takut kehilangan momen sakral, apalagi kalau misalkan jadiin Bang Komeng sebagai saksi aku, Pak. Terus udah gitu teman-teman yang lain pada terlambat Malam datang. pertama. Terus ditanya, Enggak pas ijab kabul, Meng. ditanya Malam pertama sama aja, Pak. penghulunya. Hah? Malam pertama Lu aja. mah malam pertama aja maunya. Ini ijab kabul. Kenapa emang kalau dia datang di ijab kabul? Saya takut Pak kalau misalkan teman-teman yang lainnya pada datang ditanya sama penghulunya. Terus? Bang Komeng, yang lain mana? Yang lain makin ketinggalan. Aku takut kehilangan momen, Pak. Siap. Pernikahan yang kita lihat pertama kali apa? Kalau kita datang, Anda diundang dalam satu pernikahan. Begitu Anda masuk gedung, Iya. tempat resepsi, apa yang pertama kali Anda lihat? Dekor. Kotak-kotak penerima tamu. Buku tamu. Pelaminan. Karpet. Gedung. Pagerayu. Mempelai. Heh, lu gedek. Nih, mau lagi? Lu lagi on. Enggak, maksud saya, Enggak, lu kayak lagi on. Jadi kayak wiper. enggak. Saya mendengar jawaban yang simpang siur tapi pernah datang ke undangan pernikahan enggak Ya sih? pernah dong. Dekor, buku tamu. Iya dong, yang Terus penerima apa lagi? tamu. Saya tahu apa? Nah, Karangan bunga. Karangan bunga, yang hiasan. Yang pertama kali dilihat adalah jam. Hah? Jam. Jam apa? Lah dia dulu jam, ini udah waktunya undangan belum? Kalau belum jangan berangkat dulu. Ya, sungguh melelahkan. Dan saya lupa untuk transportasi, waktu itu sahabat saya Cak Lontong yang membantu untuk Oh, Cak transportasi. Lontong, kamu Eh. bantuin. Itu kok pernikahannya gitu sih? dia. Lu kayak Indra Bekti. Kok enggak, ini aneh nih, menurut saya aneh. Anehnya kenapa? Saya bukan membantu pernikahan dia, orang ke Bantar Gebang buang sesuatu kok. Sampah saya dong, enak aja. Oh dia ikut kali. Lah Lu iya lagi bawa makanya. truk sampah. dia Itu ikut kamu kali. nikah. Dul, Hah? kita pipa. Siapa lu manggil siapa? Dia yang ngomong, diajak ngomong malah celongak-celongok kayak aku aja Dia kamu. bilang, saya sampah Pak. Pak pokoknya Pak intinya kadang-kadang nikah artis itu ada sponsor Pak. Saya ingat banget waktu itu banyak sekali di parkir Timur Senayan, bahkan masuk Muri Pak. Teman kita juga, teman saya juga, kita juga Edwin Superbejo Pak. Itu bahkan dengan menghadirkan Edwin Superbejo banyak kayak karnaval di parkir Timur Senayan. Anang Ashanti bahkan live TV. Iya. Betul Pak ya? Itu ditayangkan juga langsung. Bahkan tadi Nazar sama Musdalifah. Burung apa? Musdalifah, Iya itu maksud saya. Nasar. Nazar sama Musdalifah juga seperti itu. Kisah percintaannya Pak, bahkan Pak itu banyak yang difilmkan Pak. Si Pak, Ya, Anang sama Ashanti sekarang masih nggak Pak? masih. Terus tadi siapa? Edwin Superbejo masih nggak Pak? Masih. Rico Ceper masih sendiri aja tuh Pak. Karena Dia dia gagal itu move on, dia belum move on. Nih, belum Fitrop. move on sampai sekarang. dia menikah karena orang-orang pakai penghulu. Dia doang Pak pakai wasit tinju. Ini enggak. Wasit tinju. Saya tahu kenapa saudara Rico Ceper seperti itu. Dia memandang sinis terhadap suatu pernikahan. Iya. Karena undangan yang terakhir dia terima itu ada notes di bawah tulisan namanya. Iya. Mohon maaf jika nama mempelai menyakiti perasaan Anda. Oh. Dalam banget itu ya. Hati-hati bentar lagi nangis, bentar lagi Masalah nangis yang nih. paling berat Itu bukan mata itu udah Pak. berkaca-kaca tuh. Mata udah berkaca-kaca tuh. Masalah paling berat sebenarnya bukan itu Pak. Apa? tuh? Punyanya kecil. Punya duitnya Pak. Iya, maksudnya punya duitnya. Punya duitnya. Duitnya itu kan berat banget. Pak sama Tuhan Pak, kalau ibarat lagu Kus Plus ada tuh Pak. Jodoh pasti bertemu Pak. Iya. Ya.
Gimana lagunya? Lagunya apa? Kus Plus yang jodoh pasti bertemu. Oh jodohku, jodohku aku kembali. Meng. Itu lagunya lain. Hah? Iku tak mungkin. Lo nyampur. Oh tak mungkin. Jodohku akan kembali. Fitrop, kenapa Fitrop mau bantu saya? Fitrop penjelasan. Enggak, tadi mau ngebetulin aja itu tadi lagunya Calon tuh agak kurang tepat. Sebenarnya jodoh yang tadi kan jodohku enggak mungkin kembali. Gitu kan lagunya kan? Kayaknya di sini underestimate sama saya, Pak. Justru enggak, mereka semua sangat sayang. Mereka tuh, kalau dia nggak sayang dia pasti nyanyi bodohmu. Kenapa kau mau? Enggak. Gitu. Baik Komeng, Calontong, Fitrop, semuanya tidak ada yang positive thinking terhadap saya, Pak. Enggak. Saya netral, saya nggak berpendapat apa-apa Pak. Saya Justru saya netral mau Pak. bantu. Iya. Yang namanya jodoh Kalau saya mah memang cuma kasihan aja. tidak bisa ditentukan oleh Nah, Riko ini sendiri. Iya. sahabat, Semua urusannya di tangan Tuhan. Betul. Jodoh, maut, Iya. takdir. rezeki, Meng. Itu Rezeki juga. rezeki. Itu semua urusan. Walaupun Riko sudah mempersiapkan calon penggantinya. Nah, Iya. Tapi tetap aja kalau memang Tuhan belum menentukan. nggak bisa. Nggak ya. bisa Nah, Pak. Dia mau gimana, dia mau beli sabun, mau beli sampo. Itu tidak Nggak bisa. bisa, iya betul. Itu sama kejadian dengan tetangga saya Pak. Hmm. Tetangga saya itu punya anak 3 cewek. Tapi Tiganya belum punya suami Pak. Loh kok bisa seperti itu, Meng? Padahal itu ibu selalu ngomong saya ingin nimang cucu. Nah. Saya sampai bawain penyanyi dangdut dia marah-marah. Kenapa? Bawain siapa? Cucu Sumiat? Cucu Cahyati. Cucu. Iya, Kalau Pak. pagi biar sehat minum cucu. Ini itu penyanyi dangdut cucu. Iya, ya saya sebagai tetangga saya kasihan Pak. Saya sarankan untuk datang ke Biro Jodoh. Memang tetap jodoh di tangan Tuhan, tapi kan kita harus berusaha Pak. Iya. Saya antar dia Pak. Dapat jodoh. Saya antar dulu ibunya Iya. ke tempat perjodohan itu. Iya. Saya naik ojek Pak. Saya, Ibu. ibu Sama tukang ojek. sama Kang Ojek Pak. Jadi pakai ojek tuh bertiga Bertiga? Pak. Bertiga. Naik Depan motor? polisi nggak nangkep Pak. Kenapa? Ya orang saya ojek payung. Karena waktu itu hujan Pak. Hujan. Iya. Karena memang posisi bironya itu dekat sekali dengan Ah. rumah saya dan rumah tuh ibu. Iya. Saya anterin ibu, saya bilang tempat ibu langsung aja yang ngomong gimananya. Nanti mungkin kalau ada yang pas ya bisa. Dijodohkan, iya. Ibu itu datang, ditanyalah sama pengurusnya. Iya. Kendaraan ibu mereknya apa? Loh dia bingung Pak. Kok Saya kendaraan? keluar lagi Pak, saya lihat biro jasa Pak. Satu lagi, misalnya gini, Fitro kan Murah. punya website www.apa-apa-itu.com kan. Nah, Kenapa apa itu ah? karena kalau website Anda susah. etalage-id.com. Apa namanya? www apa? etalage-id.com. Nah, itu. Oh. Bisa voucher souvenirnya berupa voucher untuk belanja di website Anda. Jadi, uang kawinannya bisa balik lagi. Gitu, Pak. Oh gila. Cici, Ci, pikiran. Cici. Bisa cetak voucher di saya, pokoknya kamu tenang aja. Sama paket yang tadi. Kenapa? Sama somai sapu-sapu. Semuanya pakai gebyok-gebyokan, semuanya bisa semua di sini. Hari Senin harga Hari naik. Senin harga naik, silakan langsung SMS sekarang. Buat pemirsa di rumah juga, hari Senin harga naik. Khusus hari ini, silahkan langsung SMS nomor di bawah ini. Ci. Nggak buat lu nggak bisa. Saya mau justru. Bagaimana menurut Boris? Ini kan ada satu hal yang berbeda nih. Karena yang namanya seperti tadi Boris bilang kalau di suku Batak itu, Oh, iya. Tapanuli itu apapun juga jadi Mau di pesta. tukang tambal ban, mau di supir angkot, pasti di gedung dan mewah. Nah itu coba Itu dia. diceritakan. Ini menarik. Misalkan ini. kalau kalian di sini ada biasa yang udah pernah menikah ya, kalian undangan itu mau nyebar berapa? 1.000. Biasa kalian estimasi buat konsumsi kali 2. Ya kan 2.000, kalau nggak 3.000 lah paling mentok. Kalau kami orang Batak biasa kali 7. Hah? Kali 7 Pak. Banyak pasti diajak dia Pak. Istri, suami, anak-anaknya, anak tetangga yang belum makan dibawa sama dia Pak, semua Pak. Ke gedung itu dibawa. Pasti. Itu pertama untuk soal undangan ya. Dan mau saya bilang buat pengantinnya kalau yang orang Batak ini, itu nggak ada namanya malam pertama. Oh. Karena udah sehari suntuk, udah capek, malam udah nggak ada gregetnya Pak. Bawaannya Capek pengen ya? tidur, nggak mau ngapa-ngapain. Udahlah aku capek, aku pengen tidur. Iya. Konsumsi di pesta orang Batak ini adalah jantungnya. Ini intinya. Iya. Kalau ada sempat kurang-kurang konsumsi, bahaya itu.
pasti diobrolin 2 bulan ke depan itu pasti diobrolin itu. Nah itu gengsi itu nggak boleh sampai terjadi tuh ya. Nggak boleh Pak, dibicarakan. konsumsinya ini biasanya biasa lah. Kalau ibu-ibu Batak itu ada satu politiknya itu yang paling luar biasa, politik bungkus. Oh, Oh, itu berbahaya. Pak, bungkus-bungkus itu politik ya. bungkus-bungkus itu. Jadi Kejam. dibungkus, taruh tas ya. Iya bungkus, Bawa mau pulang. semahal Biasanya tuh apapun ibu-ibu tuh yang tasnya. kayak gitu tuh. Nah, Biasanya kan kalau sudah selesai pesta, baru bungkus-bungkus. Tapi ini sih Bungkus. belum berakhir juga udah bungkus-bungkus baru ya. beres berdoa, amin amin. Udah bungkus-bungkus semua Pak. Sekarang bawain acara bola tuh Pak. Siapa? Bungkus? Itu Bungkus. Kusnaini. Kusnaini Meng namanya. Berbeda itu, Bang Komeng. Dipanggilnya bungkus. Bukan bungkus ini. Kap-kap kan ya nggak Iya, Pak? Ini mama Batak ini luar biasa Pak. Bawanya pakai piring Pak. Hah? Oh, Dia yang- gencar kenyang kayaknya makan es krim Iya. ini Pak. Tak kenapa mama Batak ini. Dan ada lagi, kalau nikah orang Batak ini bukan mewah karena apa? Karena memang mereka ini biasanya nikahnya ini mohon maaf ini ya. Bukannya mau membahas soal Mas Riko atau gimana. Angka perceraian orang Batak itu sangat rendah. Iya bagus ya itu. Sangat ya. rendah. Jarang kalian dengar orang Batak. Tepuk ada tangan perceraian. dulu dong. Ya. Buktinya apa buktinya? Hah? Jarang ada pernah kau dengar berita-berita, pasti sedikit sekali, sedikit. Karena kenapa? Pada saat dia mau cerai, Iya. dia bayangkan waktu dia nikah dulu ribetnya gimana. Jadi kalau dia mau cerai, aku kawin lagi, enggak usah lah yang ini aja aku tahan-tahanin lah. Riko kamu itu contoh buruk makanya seorang Contoh punya buruk. pribadi. Tapi Pak interupsi Pak. Ya. Sekali ini saya membela Kak Riko Pak. Nah, boleh. Alhamdulillah. Karena saya setuju Pak. Mungkin dari pembicaraan kita dari segmen awal, saya mendapat satu pelajaran Pak. Bahwa yang namanya rumah tangga itu rumit Pak. Karena yang sederhana itu rumah makan Padang Pak. Jadi makanya itu rumit Tuh. buat Kakak Riko. Kalaupun saya belum nikah lagi Pak, jadi gini Pak, ngapain juga Dia juga cepat. sih Pak, dia minta sama saya cariin yang bisa nyerak, yang bisa renang, Heeh. jago nyelem, lama di air. Kasih aja Saya ikan udah dugong. kasih. Dapat apa? Anjing laut nggak mau deh Pak. Jelok. Notulen sekarang, silakan Kang Maman. Baik, pernikahan termahal di dunia tercatat tahun 2004. Vanisha Mittal dan Amit Bhatia, 78 juta dolar, 780 miliar. Undangannya saja 20 halaman dan setiap halaman tertulis dari bahan perak. Pestanya 5 hari berturut-turut, 100 hidangan tersedia di Perancis. Tapi bapaknya memang salah satu orang terkaya di dunia. Pernikahan kelima termewah di dunia, pernikahannya pemain bola Manchester United, Wayne Rooney. Cuma 15 juta dolar, cuma 150 miliar, tamunya cuma 64 orang. Tapi ke 64 orang dibawa pakai pesawat jet pribadi ke Italia. Dan baju pengantin perempuannya hanya 4 juta dolar. Pernikahan termurah terjadi bukan di Indonesia tapi di Scotland. Pernikahannya cuma 1 pound sterling, 17.000 rupiah. Tamu bawa makan sendiri, pernikahan di halaman yang main piano bapak pengantin perempuan. Dia bilang ngapain mesti mahal, pernikahan toh esensinya cuma mengucap janji bersama. Itu poinnya, intinya mewah atau tidak mewah bukan jaminan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa Latin yang sangat indah, kemewahan bukan cara mengundang Tuhan. Tetapi dikatakan di sana, di mana ada cinta dan kasih, di sana Tuhan berada. Bukan di mana harta berada, baru Tuhan datang. Sehingga salah satu doa Nabi Muhammad kepada Abu Zar, pernikahan itu bukan akhir, justru awal. Sehingga perbanyaklah bekalmu, sebab perjalanan teramat panjang. Dan jangan pernah menceritakan kebaikanmu, biar Tuhan dan sang pencatat yang mencatatnya. Kata kuncinya cuma satu, cinta menciptakan kita, tetapi tidak memusnahkan saya. Makasih. Iya.